بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله جل وعلا الله جل وعلا الحادثة الحرب الله سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر على نعم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. معاشر الحبائب الأعزاء الكرماء sedaya para habaib, wabil khusus dumateng beliau yang mulia dan yang termuliakan Al-Habib Syarif Al-Habsyi Al-Habib Fahmi bin Abdurrahman, lan sedaya habaib-habaib ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal tanpa menghormati penghormatan kawula, tanpa mengirangi penghormatan kawula dumateng beliau-beliau, seluruh para alim ulama, para kiai, para gus-gus yang rawuh pada sore hari ini, dan seluruhnya para hadirin hadirat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan jasadnya, menggerakkan jasadnya pada satu majlis yang mana majlis pada sore hari ini adalah bukan majlis biasa. Ini adalah bukan majlis bumi. Ini adalah majlis yang telah menjadi perbincangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kalamnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wong-wong kabeh, wong-wong sing padha ngaku iman karo Gusti Allah, kowe sing ngaku ikrar ngaku iman karo Gusti Allah, kowe sing ngaku takwa karo Gusti Allah, aja mung cukup takwa mawon, tapi wa kunu ma'as shadiqin. Sebagian pendapat daripada as-sadiqin adalah min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergabunglah gandulan sak wat-watem, ojo sampai lepas karo habaib. Kuwi syarate kula jenengan kabeh slamet di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin mendapatkan nazrah daripada Habibuna Muhammad, siapa yang ingin mendapatkan pandangan syafaat, pandangan kasih sayang dari jenderal seluruh alam semesta, dari pemimpin alam semesta, dari orang manusia sebaik-baik manusia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di alam dunia bergeraklah, ajaklah jasad-jasad kula panjenengan sedaya mendekat kepada para habaib, mendekat pada para ulama, insyaallah mendapatkan anugerah dan nazrah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kang kawula mulyakaken, kawula mboten dangu namung pesen setunggal tok. Sing gadah utang muga-muga nang lunas. Sering saya sampaikan, sering saya aturkan, sering kawula ngomong wonten ngarsa panjenengan sedaya, solusi kehidupan dunia dan akhirat adalah ketika kita mampu menyambung kepada pemilik dan pemegang alam semesta, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatasi masalah tanpa masalah adalah menyambungkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kang kawula mulyakaken, punika sampun jam gangsal, panjenengan yo dereng salat nggih. Panjenengan yo dereng salat, mangke niki kawula
10 menit Bib nggih. 10 menit iki wis kalong 5 menit. Gus Nawir kula jenengan kabeh diajak beliau yang menjadi wasilah kita berkumpul pada sore hari ini. Muga-muga panjang umur Bib nggih. Panjang umur Gus Nawir. Dongakno Gus Nawir badhe mutra malih. Insyaallah putranipun pun pinten 9 napa 11 Gus? Nomor pinten nih? Alhamdulillah. Nikah nembe 3 tahun putranipun 6. Masya Allah. Iki kiai tenan yo ngenten iki. Kiai tenan Gus sampeyan Gus. Wis muga-muga barokah Gus. Muga-muga barokah. Panjenengan ngajak kula sedaya kumpul dateng punika majelis gak ana liya meneh kejaba sithik kathah tabarruk ngalap berkah kalih ulama-ulama zaman rumiyin, ngalap barokah kalih para ulama-ulama ingkang sampun suwan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi niatan, kanthi halnya Mbah Abu Mansur, kanthi halnya Mbah Zarkasi, muga-muga anak turune dipun paringi barokah amin Allahumma. Para hadirin kang kawula mulyakaken, kala wau kawula matur, jikalau engkau ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, jikalau engkau ingin menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat, jikalau engkau ingin mengalami keindahan dunia dan akhirat, jikalau kalian ingin mengalami keberuntungan dunia dan akhirat, jalan satu-satunya adalah tidak ada jalan lain. Amalan yang pasti diterima, amalan yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wau sedulur-sedulur hadrah matur, sedulur menyenandungkan syair adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Amalan sing mesti ditampa dening Gusti Allah gak ana liya meneh kejaba sallu ala nabi Muhammad. Jenengan praktekno, utange ruwet, utange akeh maca selawat. Pada zaman dahulu dipun ngendikaaken, sejarah-sejarah mencatat, ulama-ulama mencatat bagaimana keajaiban tentang selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menghubungkan diri kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita sowan kepada hadratul Sayyidiz Zuhud wal ubad wal ulama. Zaman generasi tabi'in, ana wong wedok sowan dhateng ngersanipun panjenenganipun Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, mengadukan innani ibnatum ra'atin syabah faqad matat ya Imam. Kula gadah putra wedok umure kurang luweh selawe sampai dokore 30 tahun sedo ya Imam. Kersa panjenengan muruki kula siji amalan sing kula saged kepanggih kalih anak kawula. Punika anak kawula setunggal-tunggalipun boten gadah dulur malih. Kula kangen pengen kepanggih ya Imam. Fa'allamahal Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Imam Hasan Al-Basri muruki siji amalan supaya wong tuane niki saged kepanggih kalian putrinipun ingkang sampun sedo. Nalika dipun amalaken di dalam tidurnya, di dalam alam mimpinya, seorang ibu ini bermimpi bertemu dengan anaknya yang di alam barzah, yang di alam kubur disiksa oleh para malaikat dengan berbagai macam siksaan yang tak mampu untuk dilukiskan. Saking nemen oleh nyiksa malaikat, sampai ketika seorang ibu ini bangun pingsan lagi
bangun lagi, pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi sampai pagi karena tidak tega melihat anaknya disiksa oleh para malaikat. Ketika besoknya sowan lagi kepada Hadratul Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, "Ya Imam, tolong ya Imam, anak saya di alam kubur disiksa oleh para malaikat dengan berbagai macam siksaan." Diceritakan siksaan itu di hadapan Imam Hasan Al-Basri sampai Imam Hasan Basri tidak tega mendengarnya juga ikut pingsan. Para hadirin, selang beberapa hari waliullah, imam besar generasi tabi'in, Imam Hasan Al-Basri bermimpi. Di dalam mimpinya berjumpa dengan seorang wanita yang cantik jelita. Wa ala ra'siha taj, di atas kepalanya terpasang mahkota yang begitu indah gemerlapan. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Man anti ya jariyah? Sampeyan iki sapa, Nduk? Sampeyan iki sapa? Keentuk pangkat sing sakmono gedene nang ngersane Allah. Kowe iki sapa?" Seorang wanita ini tadi menjawab, "Ya Hasan Al-Basri, innani ibnatu imra'atin allati atatka. Kula niki anake tiyang estri sing sowan dateng panjenengan ya Imam. Kula niki putrine tiyang estri sing sowan dateng panjenengan." Kaget Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana mungkin? Kemarin ibumu bercerita engkau disiksa oleh para malaikat. Apa sebabnya gerangan pada hari ini engkau mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Imam Hasan Al-Basri, marra fina rajulun alladhi yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Imam Hasan Al-Basri, lewat dateng kuburan kita punika tiang jaler kalian maca sholawat dateng ngersanipun Kanjeng Nabi. Wa kana fil maqbarah, di dalam makbarah ini khamsumi'ati wa khamsina insanan, ada 550 orang yang dimakamkan di area pekuburan ini. Bakda ana wong lewat maca sholawat, konco kula niki 550 disiksa sedaya. Banjur ngoten wonten suara, "Ya fulan, irfa'u anhumul azab bi barakatir rajul alladhi yusalli 'alan nabi Muhammadin." Angkat seluruh siksaan penduduk kubur karena keberkahan orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal kita monggo, akal kita buka, akal kita buka. 550 orang yang disiksa oleh Allah, dianugerahi, diampuni oleh Allah, diangkat siksanya oleh Allah karena keberkahan seorang yang lewat di atas kubur dan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakdo kita buka akal kita, kaula mboten saged mikir bagaimana keberuntungan orang-orang yang setiap hari lisannya basah membaca sholawat kepada Habibuna Muhammad. Bagaimana keberuntungan, alangkah beruntungnya orang yang meneteskan keringat untuk mengagungkan Habibuna Muhammad. Alangkah beruntungnya bagi orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya untuk mengagungkan Habibuna Muhammad. Alangkah tinggi dan agung derajatnya orang-orang yang mau menggerakkan jasadnya berkumpul bersama, bukan memuji seorang presiden,
bukan memuji seorang gubernur. Yang kita agungkan adalah Sayyidul Wujud, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, manusia satu-satunya manusia yang pada kedudukan maqam zat, satu-satunya manusia yang sampai kedudukan maqam zat. 124.000 nabi berada dalam maqam sifat, 313 para rasul berada maqam sifat, seluruh alam semesta manusia berada maqam sifat. Hanya satu-satunya makhluk, hanya satu-satunya pemimpin yang menjadi dambaan kita, yang menjadi harapan kita untuk memberi syafaat kepada kita, Habibuna Muhammad. Satu-satunya makhluk yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa dilewati oleh seluruh makhluk yang ada, hatta para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya jika jasad kita diberi sambungan pertolongan oleh Allah untuk senantiasa membasahi bibir, membuka lisan, menggerakkan lidah, memuji kekasihnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah didangu kalian Allah, ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq, ma khalaqtus samawat, ma khalaqtul ard, ma khalaqtu, seluruhnya tidak tersisa satupun, hatta satu semut pun yang tercipta di alam semesta aku ciptakan kalau aku tidak menciptakanku, wahai Muhammad. Ketika Rasulullah didangu kalian Allah, Rasulullah tertunduk, Rasulullah diam. Akhirnya Rasulullah ngendikan, ya Allah, jikalau alam semesta engkau ciptakan untukku, aku ini untuk siapa ya Allah? Antum ya Muhammad, anta ya Muhammad, kata Allah, antali ya Habibi, engkau adalah untukku, wahai kekasihku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alam semesta tercipta karena Rasulullah, dan Rasulullah tercipta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah dawuh, ya Muhammad kekasihku, kenapa engkau tak bertanya ya Muhammad, kalau alam semesta aku ciptakan untukmu dan engkau aku ciptakan untukku, kenapa engkau tak bertanya, aku ini untuk siapa ya Muhammad? Keridhaanku, ampunanku, kemuliaan, keagungan, ya Muhammad, dengarkan ya Muhammad, dengarkan ya Muhammad, keagungan, kemuliaan, keberkahan, maghfirah, darajah. Ana ya Muhammad liman yusalli alaika ya Muhammad, seluruhnya akan aku berikan kepada orang-orang di antara umatmu di alam dunia yang mau menggerakkan jasadnya, menggetarkan hatinya, menggerakkan lisannya, membaca sholawat kepadamu, wahai Muhammad. Ampunan Allah, darajah Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang mau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah sudah bilang seperti ini, maka segala perkara yang menjadi ruwet, yang menjadi gelap bagi jalan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya pulau panjenengan kedah ingat, kedah yakin, ojo sampai mamang. Mengatasi masalah tanpa masalah bukan pegadaian, hoak niku. Mengatasi masalah tanpa masalah adalah bersolawat, menghantarkan salam kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kalau wau Habib kita dambaan kita muga-muga kula panjenengan kabeh saged bareng kalih para habaib gandol dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak kula panjenengan kabeh mau selawat dhateng Rasulullah. Muga-muga kalau kita berangkat dari rumah membawa segunung dosa, kita akan pulang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wakkala bi qabri malakan a'tahu asma'al khala'iq fala yusalli ala ahadun ila yaumil qiyamah illa ballaghani bi ismihi wasmi abi fulan ibn fulan shalla alaika ya Muhammad. Allah perintahkan khusus satu malaikat di samping makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tugasnya menghantarkan sholawatnya umat Muhammad, dihantarkan di hadapan Rasulullah sampai hari kiamat. Maka tidak satupun bagi di antara umat Muhammad kula panjenengan kabeh yang membaca sholawat kecuali dihantarkan di hadapan Rasulullah bi ismihi wasmi abi. Bukan hanya kita yang membaca sholawat, tapi kedua orang tua kita juga disebutkan namanya di hadapan Rasulullah. Fulan ibn fulan, ini bin ini ya Rasulullah, membaca sholawat ya Rasulullah. Dan barang siapa, ini yang penting, siapapun namanya, disebutkan namanya di hadapan Rasulullah, wajabat lahu syafa'ah. Suatu kepastian akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kula kedah panjenengan yakini ana masalah napa mawon kuncine namung selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen duit sak pirang-pirang selawat dhateng Rasul. Pengen rabi selawat dhateng Rasul. Umur 30 tahun bancer-bancer yo ana kuku sing ana 40 tahun durung rabi. Matur kali Kanjeng Nabi, maca sholawat, bakda maca sholawat, ya Allah, ya Rasulullah, kok lamun jodoh kula pancen dereng pejah, tolong enggal panggihaken ya Allah. Insya Allah enggal dipanggihaken. Tapi kok lamun jodohne wis mati, insya Allah ndang cepet nyusul mati. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, muga-muga manfaat. Sedaya sing rawuh kula dongaaken seluruh masalahnya yang ruwet-ruwet diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dan digantikan dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Dilancarno kabeh usahane, dicukupi sing dadi kebutuhane. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.